ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Semoga teman-teman dilancarkan puasanya, dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, kembali lagi dengan saya yang tidak asing ini, gitu ya. Nama saya Wiwik, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing, gitu ya, pada teman-teman. Walaupun kita bekerja di bidang properti, tentunya kita juga harus tahu dasarnya yang harus diperhatikan saat kita mau membeli rumah. Apa saja? Yang pertama itu adalah sesuaikan dengan budget kita atau keuangan kita gitu. Setiap orang itu tentunya memiliki kemampuan finansial ya gitu. Dengan demikian jadi pembelian rumah itu sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan budget kita. Semakin besar budget otomatis ya semakin mewah juga rumah yang kita beli. Nah, selain itu pastiin juga pembelian rumah yang akan kita pilih itu apakah dilakukan secara tunai atau cash keras, secara tunai bertahap atau cash tahap, atau secara kredit. Itu pembelian secara kredit ini bisa dipilih ya untuk untuk teman-teman yang berpenghasilan tetap gitu. Nah, untuk pembelian rumah secara kredit juga kita harus menyiapkan uang mukanya dulu nih gitu. Jika ingin melakukan pembelian secara kredit, pastiin kita sudah mampu untuk membayar DP dan membayar cicilan setiap bulannya gitu. Karena jika pembayarannya menunggak, ya otomatis pertama kita kena sanksi, kena denda, dan taruhannya adalah nama kita menjadi buruk di BI checking gitu. So, yang kedua itu adalah pastikan untuk memilih rumah bekas atau rumah baru. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi masing-masing dari jenis rumah tersebut itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk rumah bekas sendiri ada beberapa hal ya yang menjadi kelebihan dan menjadi kekurangan yang ditawarkan gitu. Seperti berikut. Contoh misalkan yang pertama itu adalah rumah bekas. Rumah sudah siap untuk ditinggalin. Ini yang kalau rumah bekas. Yang kedua itu adalah karena sudah digunakan maka harganya akan jauh lebih murah. Yang ketiga itu adalah lingkungannya juga sudah dibentuk. Sudah ada temennya kanan kiri, udah ada lingkungannya kayak gitu. Yang keempat, pajaknya tidak sebesar rumah baru. Nah, sedangkan kekurangannya untuk rumah bekas itu adalah desain yang terkadang tidak up to date atau tidak modern ya. Terkadang terkadang beberapa bagian rumah juga membutuhkan renovasi gitu. Sehingga kita harus mengeluarkan biaya tambahan atau budget tambahan gitu untuk memperbaikinya. Lalu gimana sih dengan rumah baru? Nah, biasanya kalau rumah baru itu menawarkan yang pertama desainnya dia lebih modern. Yang kedua itu biasanya ada jaminan dan tidak membutuhkan renovasi gitu. Kalau misalkan rumah baru itu kita bisa komplain ke developernya. Terus yang ketiga adalah rumah baru juga terkadang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern. Itu pun kalau misalkan rumah barunya memiliki beberapa promo atau gratis fasilitas yang disediakan oleh developernya. Tuh. Yang ketiga itu adalah menentukan lokasi rumah. Nah, kita juga harus nih menentukan dulu mau di mana dan keluarga kita itu bakalan tinggal. Nah, penentuan lokasi sendiri itu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Sebagai contoh, kalau misalkan kita pengen mencari lokasi yang dekat dengan keluarga atau orang tua gitu, hingga dilihat dari kemudahan aksesnya. Biasanya orang-orang kalau memilih rumah baru, dari lokasi itu yang pertama biasanya dekat lokasi kerja biar nggak terlalu jauh untuk mengurangi ongkosnya gitu. Nah, terus pastinya juga lokasinya itu sangat strategis gitu. Rumah dekat fasilitas kesehatan, sekolah, warung makan, apotek, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu adalah tentukan tipe rumah. Nah, setiap jenis rumah itu memiliki ukuran luas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Ada rumah dengan tipe 36 meter persegi, 45 meter persegi, 60 meter persegi, atau yang bertipe gitu. Setiap tipe rumah ini tersebut bisa dibeli dengan budget yang berbeda-beda. Nah, tidak perlu memaksakan konsep rumah yang diinginkan saat budget kita itu pas-pasan. Jadi karena seiring dengan berjalannya waktu kita tetap bisa merenovasi dan mengubah konsep rumah gitu jika budget kita sudah mencukupi. Ya, sekian informasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.